Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam mencari ilmu. Baik, untuk pertemuan mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif. Mengkomunikasikan gagasan melalui pidato persuasif. Definisi dari teks pidato persuasif yaitu untuk mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pendengar. Isi pidato persuasif itu menghadirkan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Nah, jadi karena di sini pidato persuasif itu bentuknya harus dapat mengajak, mempengaruhi para pendengar. Itu merupakan definisi dari teks pidato persuasif. Next, pidato persuasif itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sambutan. Sambutan di sini disampaikan secara tertulis atau lisan oleh orang-orang karena jabatan atau kedudukannya. Jadi, sambutan ini biasanya sifatnya dadakan. Ya, jadi seperti acara-acara kemerdekaan, misalnya sambutan ketua RT, ketua RW setempat. Nah, itu. Jadi, karena terdapat jabatan atau kedudukan, mereka melakukan sambutan dalam suatu acara. Selanjutnya, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan ini pidato berasal dari pemerintah untuk rakyat. Begitu. Contohnya pada saat terjadinya suatu peristiwa di dalam negara kita. Nah, perwakilan pemerintahan mengadakan pidato press conference. Nah, itu contoh dari pidato pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, pidato instansi. Pidato ini bersifat memberi penerangan, himbauan, ajakan, penjelasan, dan pendidikan. Jadi, instansi itu sebuah lembaga yang melakukan pidato untuk memberikan himbauan-himbauan atau ajakan kepada para pendengar yang melihat pidato tersebut. Selanjutnya ceramah. Ceramah di sini menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Nah, biasanya jenis dari pidato persuasif ceramah ini terdapat sesi tanya jawab. Nah, itu yang membedakan ceramah dengan yang lainnya. Jadi, ibu ulangi, jenis pidato persuasif itu terdapat 4 jenis. Yang pertama sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, lalu pidato instansi, dan yang terakhir ceramah. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku kalian. Selanjutnya, terdapat metode dari pidato persuasif. Yang pertama pidato memoriter. Nah, itu memori. Jadi, pidato metode ini dilakukan secara hafalan. Bisa diingat ya, pidato memoriter. Jadi, memori. Jadi, hafalan. Metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Jadi, yang melakukan pidato itu tidak memegang teks. Jadi, langsung dengan menghafal naskah pidatonya. Selanjutnya pidato manuskrip. Nah, ini berbeda dengan pidato memoriter. Jika memoriter itu secara hafalan, manuskrip itu dengan membaca naskah. Itu yang pembedanya seperti itu. Selanjutnya pidato impromptu, disebut dengan pidato dadakan, digunakan pada acara tidak resmi. Jadi improve. Jadi tidak menggunakan naskah, jadi para yang melakukan pidato itu secara improvisasi melakukan pidato dengan isi pidatonya menyesuaikan dengan kegiatan atau acara pada saat yang melakukan pidato tersebut dihimbau untuk menyampaikan beberapa kata. Selanjutnya pidato ekstemporer. Di sini metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Pembicara membawa catatan kecil. Jadi, pidato ekstemporer di sini
yang memberikan pidato itu membawa catatan kecil atau kerangka pidato untuk sesekali dilihat pada saat melakukan pidato. Nah, itu merupakan materi dari pidato persuasif. Sudah dijelaskan, tadi ada jenis-jenisnya, lalu terdapat metode, jangan sampai tertukar ya, jenisnya, metodenya, lalu pengertian dari pidato persuasif. Yang harus ditekankan di sini, pidato persuasif itu sifatnya harus mempengaruhi. Jadi pada saat kita melakukan pidato, para pendengar harus bisa mengikuti, melakukan apa yang kita sampaikan. Itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi tersampaikan dengan baik, kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.